Hello for all the people who's gonna watch this. Halo to Mbak Yayas, Bung James, dan Pak Doni, selaku dosen dari mata kuliah Fenomenologi. Nama saya Jessica, saya dari jurusan Ilmu Filsafat angkatan 2020. And in this video, I'm going to talk about phenomenology of music, where I talk about the phenomenology, the music, and how phenomenology works in music. Jadi, pertama-tama sebelum masuk ke fenomenologi musik, apa yang harus dijelaskan terlebih dahulu itu fenomenologi dan musik secara terpisah. Dan lalu dalam fenomenologi musik sendiri, kita mengetahui kan bahwa pada dasarnya fenomenologi ini terdapat beberapa tokoh utama seperti Husserl, Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, juga bisa dikatakan mereka adalah tiga tokoh besar dalam perkembangan fenomenologi. Namun sayangnya Husserl dan Heidegger ini tidak terlalu mengeksplisitkan fenomenologinya ke dalam sisi musik selain Merleau-Ponty. Meskipun metode Husserl itu dapat dikatakan bisa digunakan dalam banyak fenomena di dunia, tetapi dalam karyanya Heidegger dan Husserl tidak memberikan penjelasan eksplisit dalam menggunakan fenomenologi ke dalam musik itu sendiri. Nah, lalu kita dapat melihat Merleau-Ponty, dia mengeksplisitkan fenomenologinya terhadap seni dalam bukunya yang berjudul The World of Perception pada tahun 1948. Dalam bab 6, yaitu berjudul Art and the World of Perception, dia mengatakan bahwa musik dalam fenomenologi itu dapat dipahami sebagai listening as a part of our perception, karena kita tahu sendiri bahwa Merleau-Ponty adalah filsuf fenomenologi yang mengutamakan persepsi dan sense ketubuhan. Jadi, menurutnya mengalami musik berarti kita mendengarkan musik tanpa memasukkan memori, kenangan, perasaan, latar belakang komposer, konteks komposer dalam membuat musik itu. Jadi, apa yang dikatakan oleh Merleau-Ponty mengenai music itu adalah what we all have to do here is just to listen without soul searching to the music itself. Dan menurutnya musik adalah salah satu bentuk seni yang tidak berbicara, dan musik juga dekat dengan being, tetapi dia tidak lebih dari sebuah medley dari sensasi terhadap kumpulan-kumpulan suara. Sayangnya, dalam The World of Perception, Merleau-Ponty mengatakan bahwa musik sendiri itu memberikan approach yang terlalu straightforward dalam seni dan dunia persepsi, sehingga seharusnya kita tidak terlalu berkutat pada hal tersebut terlalu lama. Dia mengatakan that music, we shouldn't be dwelling on too long the music because it gives off a really straightforward approach to phenomenology itself. Yang pada akhirnya dalam perjalanan perkembangan ilmu fenomenologi dengan seni, beberapa filsuf dan pemikir lain muncul untuk membicarakan musik ke dalam sudut pandang fenomenologi. Yang pertama adalah Roman Ingarden. Jadi Roman Ingarden adalah salah satu filsuf asal Polandia, dan dia melihat musik dalam perspektif fenomenologi sebagai sebuah metode yang ketat layaknya yang digunakan oleh Husserl. Jadi menurut dia, saat kita berhadapan dengan musik, kita harus melihat apa itu yang real, apa yang itu tetap dan absolut dari musik. Dan menurut dia, apa yang real dan absolut dari musik itu adalah partitur yang dicantumkan oleh komposer. Saat komposer membuat lagu, dia mencantumkan ide dan mengabstraksikannya ke dalam partitur, dan apa yang ada dalam partitur itu adalah apa yang tetap dari musik, dan apa yang dalam partitur itu adalah ide musik sesungguhnya. Jadi saat seseorang musisi mau menampilkan musik, ia harus mengikuti kaidah-kaidah dan struktur musik yang ketat dari partitur itu untuk menggambarkan ide-ide komposer musik secara sepenuhnya dan sesungguhnya. Dan fenomena musik itu hanya bisa dikenali ketika musisi tersebut menampilkan dan memainkan partitur yang tepat dan tidak melebih-lebihkannya. Jadi menurut Ingarden itu masih ada upaya untuk melakukan penjernihan dan esensi terhadap suatu objek seperti tradisi fenomenologis yang dipahami secara umum, seperti yang diinginkan oleh Husserl. Berikutnya ada Lawrence Ferrara, salah satu profesor di Music Department di Fakultas Music and Performing Arts and Professions di New York University. Dia menuliskan buku yang berjudul Philosophy and the Analysis of Music pada tahun 1991. Dalam bukunya itu, ia menuliskan 10 metode yang dapat dikatakan cukup ketat juga, karena dia menuntutkan metode-metode itu ke dalam 10 tahap dalam menggunakan fenomenologi terhadap seni musik, dan membagi fenomenologi musik ke dalam 3 bagian, yaitu fenomenologi deskriptif, seperti diinginkan oleh Merleau-Ponty, yang mana kita hanya mendengarkan musik sebagaimana adanya saja dalam persepsi kita. Lalu ada fenomenologi hermeneutis, yaitu di mana kita melihat konteks dan latar belakang komposer, latar belakang musik itu sendiri, zaman ketika musik itu diciptakan. Lalu yang terakhir adalah formal konvensional, yaitu metode yang ketika kita melihat struktur musik yang lebih ketat dengan struktur-struktur musik seperti nadanya, temponya, dinamikanya, iramanya, biramanya, terus progresi musiknya. Jadi kita tidak melihat pengaruh sosialnya, tetapi kita juga tidak melihat pengalaman, tetapi lebih ke bagaimana kita melihat musik secara ketat dan matematis, dapat dibilang seperti itu ya. Namun menurut Ferrara, ketiga pendekatan ini tidak boleh dipisah, namun mereka harus digabungkan menjadi satu, sehingga menjadi sebuah pendekatan yang holistis terhadap fenomenologi musik. Dan
sebagai hasilnya kita akan dapat menciptakan sebuah metakritik terhadap musik yang kita alami. Jadi tidak hanya itu, dari metode tersebut akhirnya musik juga pada akhirnya akan mengungkapkan dirinya sendiri secara keseluruhan kepada kita. Lalu yang ketiga ada F. Joseph Smith, dan menurut saya pribadi setelah saya melihat dan membaca pemikiran dia, walaupun dalam internet kita tidak bisa mencari biografi dia, namun kita dapat melihat pemikirannya melalui bukunya yang berjudul The Experience of Musical Sound, Prelude to a Phenomenology. Lalu yang ketiga ada F. Joseph Smith, yang menurut saya setelah saya mencoba untuk mendalami, memahami, dan membaca buku dia yang berjudul The Experience of Musical Sound, A Prelude to a Phenomenology of Music pada tahun 1976, kita dapat melihat pemikirannya mengenai fenomenologi musik yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Merleau-Ponty, dengan fenomenologi klasik, dengan Lawrence Ferrara, dan juga dengan Roman Ingarden. Meskipun kita tidak dapat melihat biografinya, apa pekerjaan dia, tetapi pemikiran dia menurut saya adalah pemikiran yang sangat menarik dibandingkan pemikiran-pemikiran filsuf lainnya. Mengapa pemikiran dia menarik? Karena pada dasarnya ia menawarkan sebuah pendekatan baru yang disebut sebagai akumenologi, dan dia juga mengkritik tradisi fenomenologinya Husserl dan juga filsafat barat itu sendiri. Jadi pada awalnya dia pertama-tama dia mengkritik filsafat barat, dan untuk itu kemudian dia juga mengkritik fenomenologi setelahnya. Jadi pertama-tama Smith itu memulai pemikirannya dengan memberikan semacam pembelaan kepada fenomenologi terhadap tradisi filsafat, yang kemudian ia mengkritik fenomenologi setelahnya. Jadi menurut Smith, filsafat itu telah mengubah logos menjadi logic, dan hal tersebut akhirnya juga mengubah penelitian terhadap musik menjadi logic sendiri atau science of music, yang membuat musik itu kabur dan semakin jauh dari pengertiannya yang sesungguhnya. Jadi dari situ dibutuhkanlah fenomenologi untuk mengupayakan lagi dan menyembuhkan musik dan seni ke dalam pengalaman primordial from the world life dan kehidupan manusia juga. Mengapa demikian? Karena fenomenologi itu mencari logos yang lebih absolut dan konkret daripada rasionalitas itu sendiri. Fenomenologi itu tujuannya bukan untuk menghilangkan pengalaman awal, primordial experience from music, tetapi dia mencoba untuk mengembalikan dan menyembuhkannya sehingga pengalaman tersebut lebih mengakar ke dalam dunia dan kehidupan. Pengalaman musik atau musical experience harus didasarkan ke dalam dirinya sendiri dan bukan sebaliknya. Jadi makanya pemikiran saat kita menggunakan fenomenologi terhadap musik, kita ingin mengembalikan musical experience itu ke dalam primordial world kita. Jadi logos yang dipahami ini, yang dicari oleh fenomenologi ini dipahami sebagai a bodily experience atau pengalaman-pengalaman ketubuhan yang menyatu dalam diri kita sendiri. Secara singkatnya, filsafat itu telah menjadikan musik sebagai objek dan menggunakan metode untuk menyelidikinya. Padahal musik itu udah menjadi metode dan estetika dalam diri sendiri. Jadi musik itu udah punya logos, udah punya metode, udah punya estetika dalam diri sendiri. Jadi kita tidak perlu mencari hal itu dan kita tidak perlu mencoba untuk membongkar musik dari sisi tersebut. Dan kita juga tidak perlu menjadikan musik sebagai objek penyelidikan dan kita melihatnya sebagai musical investigation. Yang sesungguhnya harus kita lakukan adalah melihat musik sebagai a life movement sekaligus mencakup seluruh dari human psyche, karena itu hal-hal yang tidak bisa diakses dari pemikiran filsafat yang tradisional dan positivistik. Tapi sayangnya setelah ia membela fenomenologi dan mengatakan bahwa musik itu seharusnya menggunakan fenomenologi dibandingkan menjadi objek dalam tradisi filsafat barat, dia akhirnya mengkritik lagi fenomenologi karena menurutnya fenomenologi itu tidak cukup untuk membongkar musik dan esensi pengalaman musik itu sendiri. Karena fenomenologi itu masih melihatnya sebagai fenomena semata, bukan sebagai akumenal, seperti yang tadi dikatakan bahwa dia menawarkan sebuah pendekatan akumenologi. Pendekatan akumenologi ini sebenarnya pertama kali berangkat dari kritik Smith terhadap fenomenologi Husserl, terlebih lagi pada bagiannya dalam eidetic reduction, karena menurutnya dalam eidetic reduction itu Husserl memiliki bias pada visual sensory. Jadi kita tahu bahwa dalam fenomenologi Husserl itu ada yang dinamakan sebagai eidetic reduction, yang mana reduksi ini tuh dilakukan untuk menemukan esensi paling dasar dan murni atau yang bisa disebut sebagai eidos dari suatu fenomena, or what we can call it as eidos. And when we want to try to seek for the eidos itself from the phenomena or the experience, kita memberikan tanda kurung dan apa yang disebut dengan metode bracketing, atau kita menjauhkan sifat-sifat aksidental atau eksistensial dari objek yang sedang kita alami. Jadi yang tersisa adalah eidos yang benar-benar suci, yang benar-benar murni dan bersih. Tapi setelah dipikir-pikir, menurut Smith, what will that bracketing means when it comes to the musical experience and phenomenon? Because an eidos of musical experience couldn't be reached when it's still perceived as a phenomenon itself, but not as an akumenal. Jadi dalam sejarahnya, eidos sendiri diletakkan dalam musik sebagai pendekatan analytical dan theoretical kepada sistem musik di Yunani. Ini asal-usul dari Aristoxenos, yaitu murid Aristoteles, dan kita tahu kalau Aristoteles itu adalah orang yang mengatakan bahwa sight was man's keenest sense, and that it stood for all the rest. And phenomenology itself has
put musical experience to a spatial form, which is really visually oriented and biased. So we could say that historically speaking, sight stands for all the sense through the entire history of philosophy. Jadi menurut Smith, fenomenologi itu nggak cukup untuk mengembalikan musik ke dalam pengalamannya sendiri. Makanya ia membuat pendekatan akumenologi, yang mana kita harus menggunakan audio vocabulary and not visual vocabulary to describe our own musical experience. Dan pendekatan ini adalah sebuah breakthrough yang sangat radikal dari filsafat, baik dalam sejarahnya di masa Yunani, secara filsafat barat klasik, dan juga fenomenologi as the first form of first philosophy. Akumenologi ini juga didasarkan dari kebutuhan para musisi dan komposer, yang mana mereka itu tahu kalau misalnya musical experience is the first and foremost, not a phenomenal, but an akumenal experience. Dan menurut para komposer dan musisi itu, this radical breakthrough by Smith by perceiving musical experience as an akumenon instead of phenomenal, itu will bring music experience to itself. Jadi yang dilakukan oleh Smith adalah memberikan redefinisi terhadap fenomenologi menjadi akumenon. Jadi dalam akumenon sendiri, dia melihat musical experience dalam audio vocabularies dan menginginkan pendekatan yang lebih intersubjektif, yang mana musical experience itu harus bisa dimaknai dengan 3 ikatan antara musician, composer, dan listener. Jadi musical experience itu it couldn't be described as a phenomena kalau misalnya kekurangan satu komponen dalam sebuah hubungan antara musician, composer, dan listener. Jadi it is not merely a subjective experience, tapi it is an intersubjective experience. Harus ada hubungan antara ketiganya. Contohnya adalah interaksi antar musician, composer, dan listener. Gak bisa kalau misalnya interaksi tersebut terbatas dengan musician dengan composer tapi nggak ada pendengarnya, atau cuman composer dengan listener tapi nanti nggak dimementaskan musiknya, atau listener dengan musician nanti nggak ada yang membuat musiknya. Jadi musik itu nggak bisa cuma dideskripsiin sebagai abstraksi atas ide-ide musik seperti yang diinginkan oleh Roman Ingarden, tapi kita harus memaknai pengalaman musik itu sebagai a living praxis juga. Jadi apa yang ingin dikatakan Smith adalah hubungan antara ketiga itu, komponen itu, listener, composer, and musician, dia menciptakan sebuah hubungan keterkaitan yang intersubjektif. Jadi musik itu juga dipahami sebagai pengalaman kita terhadap the other, and how the relationship between the composer, musician, and listener could unite us to the living world of a musical experience. So akumenon makes us participate to the life experience of music. Jadi Smith itu pengen menekankan bahwa dengan melihat musical world as an akumenon, kita bisa kembali dan menyatu melalui ketubuhan kita terhadap primordial world, the unification of human beings, and the experience itself, bahwa inner meaning dari musik sendiri itu bisa di-reveal dari pengalaman ketubuhan kita, our primordial bodily experience. Jadi sebagai penutupnya, saya rasa fenomenologi dan seni musik itu dipandang sebelah mata karena tradisi filsafat barat lebih fokus pada sight as the ultimate sense, sehingga saat membicarakan dan menerapkannya dalam metode fenomenologi, kita lebih fokus pada seni lukisan, seni tari, seni pertunjukan, atau sastra yang lebih dapat dilihat melalui sense. Sedangkan musik itu terbatas dari sense, hearing sense aja. Bahkan Merleau-Ponty sendiri mengatakan bahwa in phenomenology you shouldn't dwell on too long on music. Dan itu adalah hal yang sangat disayangkan. Padahal dalam keseharian kehidupan kita hidup dalam musik, seperti dalam raw sounds, kayak the waves of the ocean, sound from the breeze of air, sound of the thunder, tones of music by seeing it in mathematical approach. Dan musik itu selalu ada di dalam keseharian kita. Jadi melalui musik, kehidupan kita tuh jadi lebih berwarna, kita lebih tidak membosankan kehidupan kita. Dan jika musik memang dipahami dengan sense yang terbatas, tapi kita setidaknya bisa sense it through our hearing sense, and we could feel it through phenomenology and akumenology, so that we could realize that music is actually a part of our primordial bodily experience, and it is in us and the whole world. So this is the end of the video, and thank you for watching my video. This has been my talk about phenomenology of music. I hope everyone likes it, and I hope my explanation is clear enough. Thank you.